Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel berharap mendapatkan amnesti Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan Noel saat dirinya digelandang menuju mobil tahanan KPK di lobi Gedung Merah Putih pada Jumat kemarin. Ya, pertama semoga Pak buka dulu. Jangan dulu, Bang. Buka dulu. Dalam kesempatan tersebut, Noel sempat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan keluarganya terkait kasus ini. Dia juga meminta maaf kepada Presiden. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wamenaker Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Harapan Noel mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sontak menuai sorotan publik. Mengingat sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong. Lantas, sudah tepatkah dan layakkah permintaan amnesti oleh Noel yang kini menyandang status tersangka kasus dugaan pemerasan? Akankah Presiden memberikan amnesti ke Noel? Mengingat saat ini Presiden Prabowo tengah gencar berbicara pemberantasan korupsi dan menyebut korupsi adalah musuh utama bangsa ini. Cukup teman-teman? Cukup. Buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu. Semangat, Bang. Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer kemudian meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Namun pertanyaannya, di tengah Presiden menggencarkan adanya pemberantasan korupsi, apakah amnesti itu mungkin untuk diberikan? Kami langsung saja bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Laode Muhammad Syarif selaku Komisioner KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bang Laode. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, dan juga hadir pula Margarito kami selaku pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Ya, malam. Sehat selalu Bang? Sehat. Ya, Sehat. ini langsung saja kita bahas, ini menjadi perbincangan yang menarik. Adanya permintaan ataupun harapan diberikannya amnesti kepada seorang tersangka yang terlibat kasus korupsi. Ini bagaimana Bang Laude melihat ya? Ya, sebenarnya itu kan nomor pertama tidak layak. Sebut saja itu tidak layak karena biasanya amnesti itu diberikan kepada satu, misalnya itu adalah kasus-kasus yang ada unsur politiknya. Nomor dua, misalnya dia telah melakukan sesuatu, terus ada hal-hal yang bisa meringankan sesuatu, atau dia sudah tua, atau dia sudah apa, seperti itu. Jadi menurut saya kalau kasus korupsi itu seharusnya tidak perlu diberikan amnesti, itu nomor satu. Nanti Margarito bisa ngomong lebih banyak. Nomor tiga yang saya ingin sampaikan itu, ini karena ada presiden baru, tiba-tiba Pak Hasto diberikan amnesti. Sehingga ada harapan orang-orang lain juga, kalau Hasto bisa, kenapa saya nggak bisa? Seperti itu. Jadi oleh karena itu menurut saya, kalau kita betul-betul firm, serius untuk memberantas korupsi itu harus sangat-sangat selektif untuk bisa memberikan. Dan selama ini sebenarnya memang yang saya ingat ya, nggak tahu Pak Margarito, belum pernah selain Hasto belum pernah ada amnesti untuk kasus korupsi. Yang saya ingat, saya ingat, karena apa? Memang korupsi itu kan serious crime sebenarnya. Ya, banyak orang mengatakan extraordinary, tapi di UNCAC itu dia bilang serious crime. Kalau di serious crime harusnya tidak boleh diselesaikan secara politik. Karena itu sesuatu yang bukan politik, memang itu adalah suatu kejahatan yang biasa. Oleh karena itu menurut saya
seharusnya presiden tidak akan memberikan amnesti. Seharusnya tidak memberikan amnesti, tapi dari unsur politiknya Bang Margarito kita ketahui sendiri bahwa Noel ini juga merupakan relawan dari Jokowi dan juga merupakan relawan dari Prabowo. Sebelumnya kita juga akan menyapa, sudah bergabung bersama kami Andi Aswan selaku Waketum dari Jokowi Media. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam Mbak, sehat-sehat selalu Mbak. Ya, sehat-sehat selalu. Ini kita tengah berbincang mengenai permintaan amnesti dari mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ini mungkin bisa sedikit menanggapi terlebih dahulu atas pernyataan tersebut, Bang Andi. Ya, kalau kemarin kita melihat Bung Noel itu mengatakan akan meminta amnesti ya, mungkin itu tersirat dalam pikiran beliau ya ketika melihat bahwa Bung Hasto itu mendapatkan amnesti begitu. Tapi yang jelas ya kalau kita ingin, kalau saya itu mungkin didahulukan yaitu proses peradilan itu. Jadi biar itu kalau diperiksa dan kita melihat dan kuasa hukum melihat bahwasanya itu ada katakanlah celah untuk pra peradilan, biar dijalankan pra peradilan dulu itu. Karena kalau amnesti itu ibaratnya sudah jalan buntu dalam proses hukum itu sendiri. Dan juga rata-rata kan ya bukan yang bersifat korupsi, pemerasan dan sebagainya, tapi yang bersifatnya itu banyak kan politis ya. Kalau menurut saya seperti begitu, Mbak Undin. Iya. Nah, Bang Margarito, kita lanjutkan tadi. Ini sesuatu yang lumrah ataukah memang sesuatu yang wajar jika seseorang baru saja ditetapkan sebagai tersangka langsung berharap kepada presiden untuk diberikan amnesti, Bang Margarito? Enggak, ini baru pertama kali kok. Ada orang yang minta amnesti gitu ya. Dari sejarah pemberian amnesti dan abolisi, ini pertama kali ada orang minta nih. Baru ditetapkan tersangka diminta gitu ya. Jadi karena itu kita tidak bisa bilang ada presiden minta itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya tidak melihat presiden menemukan jalan untuk sampai pada alasan yang masuk akal secara konstitusional untuk berikan amnesti. Why? Di mana dimensi politiknya? Di mana kekacauan yang membuat bangsa ini terjerembab dalam masalah-masalah yang besar benar? Apanya? Enggak. Malah justru dari sudut pandang konstitusi, sekali lagi saya bilang, tidak ada alasan untuk presiden sampai ke titik itu. Kenapa? Kita masih ingat barangkali di satu waktu presiden di Rusia dalam satu pertemuan di Rusia itu bicara mengenai inefisiensi. Begitu banyak aturan yang menghambat, yang membuat pemerintahan tidak efektif, penyelenggaraan tidak efektif, macam-macam birokratik yang luar biasa begitu ya. Dan itu yang dia minta untuk dipangkas. Anda tahu kan, kalau KPK keterangan Pak Ketua KPK kemarin dalam konferensi pers itu, kasus ini sudah terjadi sejak 2019 sampai dengan 2024. Itu artinya bermakna pemerintahan baru yang masuk ke sana sudah menemukan ada problem struktural subkultur busuk ini di dalam Kemenaker gitu ya. Dan itu kan yang mesti diberesin kan? Kenapa tidak diberesin? Kenapa malah dalam tanda petik kalau saya baca sekali lagi based on keterangan Pak Ketua KPK gitu ya. Malah bukan diberesin, malah dibiarin, malah ikut sejauh keterangan yang ada. Dapat sesuatu dari situ gitu ya. Dan jumlahnya kurang lebih 3 miliar dengan satu motor itu. Nah di titik itu seluruh jalan menuju amnesti tertutup. Seluruh jalan, menurut saya gitu ya, seluruh jalan, seluruh argumentasi sosio-legal untuk sampai ke titik pemberian amnesti tertutup. Ya, benarkah demikian Bang Laude? Jika kita ketahui tadi juga Bang Andi juga sempat menyinggung, ada beberapa tahapan yang sesungguhnya bisa diambil. Seperti setelah melakukan peradilan, ada pra-peradilan sebelum akhirnya meminta kepada Presiden untuk diberikan amnesti, Bang Laude. Jadi kalau saya masih di KPK, saya sangat berterima kasih ketika dia minta amnesti.
berarti dia sudah mengaku bersalah. Jadi itu apapun dia mau ribut, mau peradilan, mau apa itu sudah runtuh itu. Sudah runtuh. Kalau saya masih kalau saya di KPK kan sebagai penuntut umum. Jadi saya bahagia sekali. Jadi teman-teman di KPK sekarang itu sudah berbahagia. Maksudnya ya sudah ada orang udah ngaku nih. Sudah mengaku karena amnesti itu hanya diberikan kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah. Jadi Noel ini memang dia sudah menggali kuburannya sendiri. Oh iya, dia sudah menggali kuburannya sendiri. Jadi oleh karena itu teman-teman di KPK, alhamdulillah, belum pra peradilan, belum ada sidang pertama, dia sudah tiba-tiba tolong presiden berikan saya. Itu kan pengakuan atas kesalahan sebenarnya. Mbak Andi, apakah benar demikian bahwa ini juga termasuk salah satu pengakuan dari Noel bahwa memang dirinya terlibat dan juga mengakui kasus yang menjeratnya ini, Bang Andi? Ya, kalau saya lihat ini kan spontanitas ya dari Bung Noel mengatakan meminta amnesti itu kan berkaca dari kasusnya Pak Hasto kan. Ini kan memang presiden yang jadi suatu pembicaraan ya di mata masyarakat untuk itu. Jadi itu spontanitas ya, bukan sesuatu yang memang keluar atau direncanakan seperti itu. Tapi yang jelas adalah kuasa hukum sudah ditunjuk oleh pihak keluarga dan juga Prabowo Mania Jokomania itu sudah membentuk ya tim kuasa hukum untuk itu ya secara organisasi. Ya artinya memang harus dilaksanakan yang namanya ya proses-proses dan tahapan-tahapan itu. Nah itulah nanti diserahkan kepada tim kuasa hukum ya apakah akan diajukan pra peradilan berdasarkan hasil dari BAP dan sebagainya itu. Nah itu diserahkan langsung kepada tim kuasa hukum itu untuk bisa menentukan gitu loh. Yang jelas pada dasarnya ya Bung Noel ini kan taat hukum lah. Ya apalagi mantan dari wakil menteri gitu kan sebagai pembantu presiden. Dia akan menjalani proses-proses itu dengan baik ya dan sambil juga mempersiapkan pembelaan-pembelaan oleh tim kuasa hukum. Jadi apa yang dikatakan bahwasannya dia bersalah ya kan ya ini kan masih dalam tersangka ya gitu ya, belum katakanlah terdakwa gitu, masih dalam proses itu. Jadi kita masih menghargai lah proses-proses hukum yang berjalan itu. Begitu Mbak Budi. Dan juga kita ketahui bersama bahwa Presiden tengah menggencarkan untuk memberantas korupsi. Namun jika diberikan amnesti kepada seseorang yang terlibat dalam kasus korupsi, apakah ini juga menjadi presiden buruk terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga independen? Kami akan bahas Bapak-bapak sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Ada kembali bersama kami pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer. Noel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo juga memperingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk serius dalam memberantas korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah
Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Ya, itu tadi pernyataan yang kita dapat rangkum bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serius dalam pemberantasan korupsi dan ini juga diwujudkan dalam pemberhentian Wamenaker Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus dugaan pemerasan dari KPK. Dan kita akan tanyakan, tadi sempat terjeda oleh iklan, kita juga ingin menanyakan dengan adanya intervensi dari pemerintah jika kita sebut bahwa adanya permintaan dan apabila amnesti itu dikabulkan. Ini kan lembaga independen anti rasuah, ini bagaimana? Iya, itu pertama ya, bahwa sebenarnya bukan cuma KPK, kejaksaan pun dalam melaksanakan tugasnya itu dia harusnya independen, sama saja ya. Jadi, tetapi bahwa kalau misalnya ada presiden meminta KPK untuk mempengaruhi lah prosesnya itu pasti seharusnya tidak terjadi. Dan kita menghargai apa yang sudah dikatakan oleh Pak Presiden dan ini juga menurut saya ini presiden yang baik. Bagus, ya. Dulu terus terang itu biasanya butuh beberapa hari setelah ini baru kan ini satu hari ya. Setelah dinyatakan tersangka langsung dinyatakan. Kan waktu saya di KPK itu banyak menteri yang lama, kita lihat dulu hukumnya seperti apa. Ini presiden tegas sehari nyatakan tersangka langsung dia. Jadi untuk itu saya menghargai sikap presiden. Tadi pada waktu jeda Pak Margarito ngomongin tentang jangan sampai disalahgunakan ini. Mungkin lebih bagus Pak Margarito aja untuk ngomongin seperti itu. Kita juga berkaca pada situasi yang sebelumnya ada amnesti dan juga abolisi yang diberikan kepada Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Berkaca kepada kasus tersebut, Anda melihatnya apakah kasus dari Noel ini juga ada unsur politiknya sehingga diminta untuk diberikan amnesti? Paling tidak begini, kalau kita banding dengan atau kalau kita based on fact, itu kasus ini tidak bisa dibanding dengan Tom Lembong dengan Hasto gitu ya. Kita mesti jujur bilang ya, dengan segala hormat kita kepada beliau, kepada teman-teman di KPK begitu ya. Hasto misalnya, dari awal penyidikan itu sudah menumbuhkan perdebatan luar biasa di luar gitu ya. Itu satu. Lalu bagaimana Hasto bermain di politik pada waktu itu dan itu menjadi disinyalir banyak orang itu sebagai salah satu di antara trigger yang membuat dia terjadi akselerasi dia mengalami soal itu gitu ya. Itu satu. Lalu dalam persidangan-persidangan terlihat juga perdebatannya itu gitu ya. Tom Lembong sama juga. Nah, ini Tom Lembong misalnya. Kalau Tom Lembong itu diambil, ada begitu banyak menteri yang harus diambil loh. Karena di sidang-sidang itu kan tidak ada bukti bahwa Tom Lembong itu terima duit dari kebijakan yang dia buat kan. Nah itu berarti Zulkifli Hasan dan menteri-menteri lain segala macam periksa dong. Itu kan tidak, di situ itulah nuansa orang mendebak-debak political game bekerja di dalam sedikit itu ya. Nah di titik itu saya pernah di sini juga bilang, oke fine, karena fakta itu ada. Betapapun orang bisa berbeda pendapat menilai fakta itu gitu, tapi fakta itu ada. Di sini tidak ada. Karena itu tadi saya bilang di awal, tidak ada jalan menuju amnesti. Based on faktanya tidak memungkinkan beliau sampai di situ. Satu. Yang kedua, ini Noel kan relawannya Pak Prabowo. Pilpres 2024 kemarin kan. Sebelumnya kan kawan ini di Jokowi Widodo gitu kan. Apapun itu, Anda tahu nggak? Ini lembaga ini mula-mula dirancang itu dikasih saja lembaga amnesti itu cuma dikasih kepada presiden, tidak hendak dibagi dengan Kongres pada waktu itu. Tapi ada orang yang mengatakan jangan begitu, sebab kalau Anda cuma kasih pada presiden tidak dibagi, presiden bisa bisa menyalahgunakan kewenangan itu. Dia bisa kasih pada kayak relawan begini nih. Nah, ini kan anak buah gua nih, menangkan gua nih. Nah, gua tolong dong. Itu dalam konstruksi James Madison ini penyalahgunaan wewenang. Karena itu dibagi dengan Kongres. Itu alasan kenapa kita kan presiden mesti minta pertimbangan kepada DPR kan. Nah itu kenapa pertimbangan itu supaya presiden tidak sewenang-wenang tidak menyalahgunakan kewenangan ini. Nah dalam kasus ini
akan gampang dilihat sebagai penyalahgunaan wewenang oleh presiden kalau Presiden Prabowo itu memberikan. Why? Karena tidak ada apa-apanya kok. Kekacauan apa yang ditimbulkan dari penangkapan ini? Enggak ada kok. Apa juga yang enggak ada. Jadi apa alasannya berikan kepada dia? Ya, dan dia akan dicurigai kalau seandainya tiba-tiba presiden itu memberikan amnesti, pasti akan dicurigai. Itu tidak akan bagus buat image pemerintahan kesemuanya. Jadi itu enggak pantas. Dan bagi saya tidak tahu bagaimana jalan pikirannya Pak Presiden begitu ya, dan saya juga tidak tahu hatinya Presiden hari-hari ini. Tapi kalau kita baca beliau punya pidato belum lama ini, dia pidato di DPR itu ya, kencang betul gitu. Intensinya untuk berantas korupsi, bereskan pemerintahan, ciptakan good governance macam-macam, itu luar biasa keras gitu ya. Dan terus tiba-tiba lagi panas kayak begini, terus dia keluar itu senjata yang namanya amnesti itu, pasti tidak mungkin. Beliau akan sulit menemukan argumentasi untuk menjelaskan sesuatu yang rasional kalau beliau mengambil kebijakan ini. Saya ingin tambah sedikit ini karena penting ya, karena penting. Selama saya di KPK tidak pernah yang saya ingat kami menerapkan pasal pemerasan. Pemerasan paling suap atau gratifikasi. Ini pemerasan. Terus terang saya langsung WA Pak Ketua dengan satu komisioner lagi yang lain, saya bilang ini bagus ini. Mengapa itu penting? Karena banyak korbannya. Karena mereka itu kadang takut untuk melapor karena nanti akan menjadi bagian sebagai pemberi seperti itu. Jadi ini kan dia diperas. Extortion. Kalau seperti itu sehingga diharapkan kasus ini juga bisa men-trigger korban yang lain itu supaya dia tidak takut lapor KPK, dia tidak takut lapor kepada kejaksaan agar ini penting dan ini maksud saya ini seharusnya dijadikan momen baru di dalam penegakan hukum korupsi seperti itu. Sebab dengan begitu menurut saya kita lebih orang-orang yang berurusan dengan pemerintah itu kan orang-orang yang dalam tanda petik itu tidak semua orang punya duit, apalagi ini buruh, gitu ya. Mereka berada dalam posisi under pressure, gitu ya. To be or not to be, he have to give them, gitu kan. Nah karena itu ada alasan untuk protect orang-orang kecil ini atau dalam istilah beliau itu penyuap atau pemberi itu, gitu ya. Sehingga kita makan dari sini, sehingga kita bisa lebih cepat membereskan dari dalam, gitu. Baik. Menurut saya itu penting ya. Itu saya agak jalan pikiran yang digunakan oleh teman-teman di KPK gitu ya. Saya kira gitu pasal pemerasan. Nah, Mas Adi, kami juga ingin mengkonfirmasi sekali lagi pernyataan dari Immanuel Ebenezer juga sempat menyatakan tersirat dan juga menyatakan kepada media bahwa sesungguhnya tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan sehingga ia kecewa karena akhirnya ditangkap dan juga dijadikan sebagai tersangka. Pendapatnya seperti apa, Bang Andi? Ya, Mbak Windy, sepengetahuan saya beliau itu dijemput nggak salah di rumah dinas ya, dini hari gitu. Saya kurang jelas seperti apa ya alasannya untuk dijemput itu. Apakah ini pengembangan dari OTT yang dilaksanakan kepada beberapa orang sebelumnya seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat ya, mungkin pengertian kita dengan kata OTT itu agak berbeda ya. Kalau OTT itu kan harus ada jumlah uang yang diterima ya, ada bentuk fisik barang seperti itu. Saya kurang tahu bagaimana persepsi OTT menurut KPK itu sendiri. Nah, jadi kalau dikatakan ini bukan OTT, itu maksudnya adalah beliau ya quote unquote lah ya diajak untuk untuk datang ke kantor KPK untuk diberi keterangan. Nah, itu yang mungkin yang dimaksudkan oleh Bung Noel itu, Bang Windy. Nah, Bang Margarito, apakah secara hukum Noel ini termasuk salah seorang yang bisa mendapatkan amnesti? Begini, kalau ada bicara by normatif, bisa saja diberikan. Tapi apa alasannya? Reasoningnya kan mesti ada. Reasoning sosiopolitiknya, sosioligalnya mesti ada. Dan menurut saya sebegini jauh, itu yang tidak terlihat. Tidak bisa dipakai, tidak ada fakta yang bisa dipakai sebagai dasar untuk presiden menggunakan kewenangannya. Begitu itu, Pak Presiden, betapapun Presiden punya kewenangan memberikan itu, tapi penggunaannya kan mesti reasonable. Dan kalau reasonable, satu di antaranya Anda mesti punya alasan, plus menempuh prosedur tertentu. Nah,
apa alasannya? Itu yang saya tidak temukan. Sehingga sekalipun presiden bisa saja secara normatif berikan kepada dia, tapi alasan untuk sampai ke sana itu nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Begitu itu. Dan tentunya ini juga menjadi banyak perbincangan dan juga menjadi sorotan di publik karena belum apa-apa baru ditetapkan sebagai tersangka sudah meminta untuk diberikan amnesti. Bagaimana lantas juga jawaban dan juga respon dari masyarakat, kita langsung saja tanyakan kepada reporter kami Putri Sofia yang akan menanyakan kepada warga mengenai kasus ini. Silakan Putri. Pasti lucu-lucu. Ya, selamat malam Windy dan pemirsa TV One. Tentu kita tahu bahwa kemarin KPK telah menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Namun saat dia dibawa untuk masuk ke rutannya kembali, ia mengatakan bahwa ingin meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kita tentu penasaran sebenarnya bagaimana tanggapan dari para masyarakat begitu melihat pejabat ini meminta amnesti setelah ditetapkan jadi tersangka. Nah, kita sedang berada di wilayah Jakarta Timur, pemirsa, dan kita akan tanyakan kepada warga. Ini sudah ada dengan, halo Ibu, selamat malam, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Erni. Ibu, kita tahu bahwa kemarin Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sudah menjadi tersangka begitu. Melihatnya Ibu seperti apa nih bahwa beliau ini meminta amnesti atau pengampunan kepada Pak Prabowo? Kalau menurut saya ya jangan ada pengampunan ya, karena memang sekarang ini kan kasihanlah mereka yang rakyat diminta untuk bayar pajak segala macam. Tapi ya setelah ini korupsi minta pengampunan, keenakan kan Prabowo nggak boleh ngasih pengampunan, biar gimana harus ditegak hukum itu. Prabowo tidak boleh memberikan amnesti, berarti ini artinya Ibu setuju kalau tetap mengikuti proses hukum begitu ya Bu? Saya setuju dia mengikuti proses hukum yang berlaku sekarang ini. Walaupun pejabat, justru pejabat itu harus contoh, pejabat pun harus dikenakan hukum. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Dan itu tadi pemirsa bahwa ada masyarakat yang memang meminta begitu agar Presiden Prabowo tidak memberikan amnesti ataupun tetap mengikuti proses hukum. Tetapi kita akan bertanya lagi kepada Bapak. Halo Bapak, selamat malam, dengan Bapak siapa Pak? Pak Suliantoro. Oke. Pak Suliantoro, ini bagaimana melihat ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan memang sempat meminta amnesti ataupun pengampunan kepada Presiden Prabowo. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kalau menurut saya pribadi sepertinya kurang tepat ya. Karena amnesti itu kan peruntukannya buat mungkin masalah yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Wamenakar ini mungkin. Jadi contohnya seperti apa Pak? Ya mungkin kalau dilihat dia terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya mungkin tidak ada unsur korupsi, tapi mungkin unsur politis, unsur apa mungkin seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri melihatnya ini memang apakah harus diberikan amnesti atau tidak, atau tetap mengikuti proses hukum yang berlaku? Kalau saya bukan kapasitas untuk mengatakan ya, tapi saya yakin Presiden sendiri juga punya pertimbangan untuk bisa memberikan apa yang diinginkan. Terima kasih banyak Pak. Makasih. Terima kasih banyak Pak Surya. Dan itu tadi pemirsa dua tanggapan dari masyarakat bahwa mayoritas masyarakat ini setuju bahwa Presiden Prabowo untuk tidak memberikan amnesti ataupun pengampunan dan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku. Untuk sementara kami kembalikan ke studio Windy. Baik, terima kasih Putri. Rupanya masyarakat sangat menolak dan juga tidak setuju apabila seseorang yang terlibat kasus korupsi ini diberikan amnesti. Bang Laude tadi sudah diperbincangkan ya sama kita bahwa ini juga akan berpengaruh. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa pejabat seharusnya menjadi contoh. Jika tidak, berarti ini kan citra keseluruhannya menjadi yang terkena dampaknya ya Bang Laude. Jadi ya, saya ingin menghargai sikap Presiden. Pertama, ketika ditetapkan tersangka, ternyata nggak cukup sehari, kurang dari 24 jam beliau langsung memecat. Ini jarang loh, maksudnya pada waktu saya di KPK dulu, biasanya Presiden agak lama untuk melakukan gitu proses, seperti itu. Jadi ini juga merupakan, saya pikir, pertanda bahwa untuk memberikan amnesti itu harusnya tidak akan dilakukan. Karena apa? Akan memiliki pengaruh negatif terhadap keseriusan Presiden untuk memberantas korupsi. Karena sudah dijelaskan, bahkan pada waktu pidato kemarin itu, ini jarang juga dikemukakan oleh presiden-presiden sebelumnya, saya akan melibat semua backing itu. Baik itu jenderal polisi maupun jenderal tentara. Nah, itu dinyatakan secara, mungkin apalagi kali ya? Itu pertama kali. Iya, jadi terus terang saya tidak pernah. Jadi oleh karena itu, supaya
pemikiran-pemikiran itu berjalan sebagaimana yang dipidatokan, harusnya amnesti itu tidak boleh diberikan. Iya. Apalagi kan kurang lebih 4 jam tuh penetapan tersangka gitu ya. Iya, ditahan dulu Bang Margarito. Sabar dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut ini. Nanti kita tanyakan kepada Bang Margarito bagaimana pendapatnya. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu, hei. Semangat, Mas. Semangat, Bang. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Margarito. Tadi sempat terpotong, tapi kami ingin mengetahui dengan adanya permintaan dari Noel ini untuk mendapatkan amnesti. Apakah sesungguhnya diperlukan peraturan yang lebih ketat lagi agar seseorang tidak serta-merta meminta kepada Presiden untuk diberikan amnesti? Padahal sesungguhnya itu adalah hak dari Presiden untuk memberikan seseorang amnesti. Ya kalau itu kan lebih pada politik ya, tapi rasanya iya memang gitu ya. Hanya jangkauan pengaturannya apakah meliputi itu atau tidak ya saya agak susah mengatakannya begitu ya. Tapi rasanya iya, sebab sampai sejauh gini undang-undang tentang amnesti dan abolisi itu masih pakai undang-undang 11 tahun 54 yang dasarnya undang-undang dasar sementara dan prosedurnya juga salah kalau kita banding dengan undang-undang dasar 1945 sekarang ini. Jadi kalau di titik itu kita perlu satu undang-undang untuk mengatur bagaimana penggunaan kewenangan Presiden untuk amnesti dan abolisi, saya rasa iya gitu ya. Tapi apakah jangkauan pengaturannya meliputi permintaan itu, kapan orang bisa meminta, apa alasannya meminta, tidak pidana macam apa bisa minta misalnya, saya rasa itu mungkin kita bagus juga untuk dibahas memang. Bang Laude, sebab kalau tidak kan sekarang ini terserah Presiden. Betul. Sekarang ini gitu ya, sepenuhnya terserah Presiden. Meski sesungguhnya nanti juga akan dibahas lagi dengan DPR. Oh ya. Tapi memang kalau rasanya iya sih, perlu bikin undang-undang, tidak hanya undang-undang amnesti dan abolisi, tapi juga gerasi dan rehabilitasi begitu ya, sehingga penggunaan kewenangan itu betul-betul dapat diukur. Dengan begitu kita mungkin perkecil debat publik yang kadang-kadang lebih pada politik gitu ya. Iya. Dan Bang Laude, dari pihak yang mewakili dari Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah ada cara untuk mengawal, tidak hanya dalam kasus ini, tapi mungkin di kasus-kasus lainnya, sehingga ada transparansi dan juga untuk menghindari adanya transaksional untuk pemberian amnesti yang kepada orang yang memang terjerat kasus korupsi. Bang Laude. Ya, saya pikir itu penting. Yang paling penting itu sebenarnya adalah pengawasan publik. Itu yang paling penting. Termasuk kerja-kerja KPK. Itu juga harus diawasi. Yang nomor 2 kalau khusus untuk amnesti ini sebenarnya terlalu jauh KPK untuk dilibatkan. Karena dia aparat penegak hukum. Jadi kalau yang salah dia menyelidiki, menyidik dan menuntut seperti itu. Politik amnesti itu adalah ranah politik yang harus memang kewenangannya tidak ada di KPK dan KPK juga nggak akan pernah dimintai pendapat seperti itu. Jadi tetapi adalah penting bagi KPK untuk selalu bekerja secara transparan dan akuntabel. Terus terang saya memberikan dukungan yang baik kepada KPK yang sekarang. Mudah-mudahan KPK 5 tahun yang lalu bisa terobati sedikit demi sedikit dengan KPK yang seperti sekarang. Jadi saya pikir itu harapannya, dan yang paling penting juga adalah Presiden telah mengatakan akan memberantas korupsi. Itu sudah dikatakan berkali-kali dalam pidato yang besar. Sedari awal. Oleh karena itu kita juga berharap bahwa kabinetnya atau bahkan sampai di pemerintahan yang paling rendah pun itu juga diejawantahkan, dilaksanakan di lapangan seperti itu. Sehingga sikap tegas Presiden dalam pidatonya itu tidak tidak dianggap itu mah hanya pidato saja seperti itu ya. Sehingga ini betul-betul oleh karena itu ketika beliau kemarin itu kurang dari 24 jam setelah dinyatakan tersangka langsung dipecat, itu salah satu menurut saya itu adalah strong will dari Presiden itu untuk
Dan itu patut dihargai, Betul. Baik, Bang Andi, ini melihat pernyataan dari kedua narasumber yang saat ini sudah bersama kami di studio. Ini artinya kami bisa menarik kesimpulan bahwa pemberian amnesti dari Presiden ini sepertinya sangat sulit untuk diberikan kepada Bang Noel. Ini menurut Anda bagaimana melihat hal ini? Responnya seperti apa? Ya, Mbak Windy, saya sangat respect kepada beliau semua. Ada Bang Laude, ada Bang Margarito ya, yang telah menyampaikan pelajaran-pelajaran hukum tentang amnesti itu sendiri. Dan saya sepakat dengan mereka berdua bahwasannya itu memang amnesti itu tidak semerta-merta diberikan secara gamblang gitu ya. Kalaupun ada case kemarin itu adalah seperti special case lah, yang itu memang hak prerogatif presiden, walaupun setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan amnesti, tapi pun itu semua tergantung dari hak prerogatif dari presiden itu sendiri. Yang jelas adalah kami itu mendorong ya proses-proses hukum itu berjalan ya semestinya dengan didampingi oleh tim kuasa hukum ya. Dan apabila ada suatu celah dan sebagainya dalam proses katakanlah tindakan OTT itu ya disegerakan mengadakan suatu pra-peradilan misalnya setelah mendapatkan BAP-nya seperti itu. Baik. Jadi pada dasarnya kita apresiasi kepada KPK yang telah menjalankan tugasnya sebagai aparatur hukum negara, dan juga kita juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan contoh bahwa beliau tidak berjanji-janji saja, tidak dikatakan omon-omon kata orang, bahwa beliau langsung melaksanakan ya tugas beliau sebagai presiden untuk memberantas korupsi di Indonesia, walaupun itu adalah dari pembantu beliau langsung. Begitu Mbak Windy. Iya, itu adalah langkah tegas yang juga diambil oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bang Margarito, jika kami ingin mengetahui ini bagaimana Anda melihatnya dengan adanya amnesti ini, apakah ada langkah hukum lainnya yang kemungkinan bisa diambil oleh Noel jika tidak diberikan amnesti ini? Ya paling dia bermain di kerangka sistem peradilan pidana. Ya pra-peradilan, cuma itu yang tersedia begitu ya. Lalu kalau nanti kita tidak tahu gitu ya, kalau nanti ini sampai di pengadilan, materialnya sampai di pengadilan ya eksepsi dan ya biasalah dalam kerangka yang disediakan, kerangka kerja hukum yang disediakan dalam sistem peradilan pidana, yaitu ya ada eksepsi macam-macam itu. Noel itu masih bisa pra-peradilan. Kalau dia dinyatakan bersalah, dia masih bisa banding. Kalau misalnya dia tidak puas lagi, dia bisa lagi kasasi. Seperti jadi itu. Bermain di situ aja. Ya, seperti dia Bang Laude, apabila sudah diperiksa dari penyidikan ini, kan bisa jadi ada bukti-bukti ini kan juga bisa dibantah oleh pihak pengacara dari wakil dari Noel ini. Apakah itu kemungkinan terjadi bahwa memang meskipun sudah menjadi tersangka, belum tentu divonis bersalah? Oh iya, itu adalah hak dia untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak dia untuk membela diri. Makanya tadi itu saya bilang, ini kok belum dia sudah mengakui. Nah ini, makanya ya, kalau di KPK ini penyidik KPK dan jaksa-jaksa KPK ini pasti senang ini dilihat. Nah, ini sudah buang handuk ini. Dari pertama sudah minta amnesti dia. Padahal kalau menurut sistem kan selalu ada kemungkinan untuk misalnya kemungkinan penghentian penyidikan. Nah, selalu ada kemungkinan, tapi ya tadi dia bilang SP3 gitu loh. Tapi tadi katanya bilang ya orang sudah ngaku gimana coba. Secara tidak langsung ya. Terus jadi agak dia mempersempit jalannya sendiri. Iya. Itu jalan Tuhan itu. Mungkin juga jalan Tuhan. Sama juga dengan Pak Presiden sudah mempersempit jalannya juga untuk sampai ke amnesti. Karena 4 jam selisihnya dia berhentikan. Begitu ya. Terus menggelegara itu berantas korupsi, bereskan pemerintahan, jangan ada inefisiensi macam-macam begitu. Terus ini orang sedang Anda sudah ditetapkan tersangka, 4 jam kemudian Anda berhentikan dia, terus nggak lama setelah itu Anda Pak Presiden keluarkan amnesti, nothing. Itu akan membuat mafia dengan segala hormat saya Pak Presiden, jangan dilakukan itu karena itu akan mengakibatkan bisa orang menertawakan Pak Presiden. Anda tidak konsisten. Begitu. Ya, padahal dalam pemberantasan korupsi, sejarah itu menunjukkan bahwa konsistensi itu the best urgensi untuk dipakai. Tidak bisa tidak.
Kita juga akan terus memantau ya Bapak-bapak bagaimana kasus ini akan terus berlanjut ya dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.